Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwatu fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita senantiasa panjatkan kepada Zat yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, yang masih memberikan kepada kita semua berbagai macam kenikmatan. Di antaranya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sunnah, nikmat waktu luang, dan nikmat kesehatan. Sehingga di sore hari ini, di pertemuan rutin di hari Ahad sore, kita bisa saling mempelajari hadis-hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada hari ini kita masuk di pertemuan ke-16. Insya Allah kita akan mempelajari pertemuan ke-15. Kita akan mempelajari tentang hadis ke-16 insya Allah. Yang mana hadis ke-16 ini merupakan penutup dari Muqarrar, buku panduan di semester ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta umatnya yang senantiasa berpegang teguh dengan setiap ajaran-ajaran beliau sampai hari kiamat kelak. Ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasa, sebelum kita lanjutkan pembahasan ke hadis ke-16, silahkan mungkin ada di antara antum yang ingin setoran hadis ke-15 yang berkaitan dengan salah satu bentuk keimanan kepada Allah dan hari kiamat dengan berucap dengan ucapan yang baik, memuliakan tetangga dan memuliakan tamu. Barakallahu fikum. Man? Ustaz, dari Anas Ustaz. Tayyib, tafadhal. Bismillah. Al-hadithul khamisa asyara. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Tayyib, mumtaz, barakallahu fiik. Man tsani? Tafadhal Ahilmi. Bismillah ya Syekh, صوتي واضح؟ واضح, تفضل. طيب. الحديث الخامس عشر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه رواه البخاري ومسلم. ممتاز. من الثالث؟ Imam Qurani min Singkawang, tafadhal. Naam Ustaz. Bismillah. Al-hadithul khamisa asyar. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه رواه البخاري ومسلم. طيب, ممتاز. من Suherman Ahmad. Syekh Suherman Ahmad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal. Bismillah. Al-haditsu khamisa asyara. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam
Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Mumtaz. Manil khamis? Tafadhal Ahmad Chan min Batam. Naam Ustaz. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim daifahu. Rawahul Bukhari wal Muslim. Mumtaz. Manis sadis? Tafadhal Rosid min Bekasi. Naam Ustaz. Bismillah. Al-hadithul khamisa asyar. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Taib. Manis sabi'? Tafadhal Maulid Adami Langsa. Taib. Al-hadithu as-sadisu asyar. Khamisa. Khamis. Al-hadithu al-khamis asyar. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala anna Nabiy sallallahu alaihi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Taib. Al-akhir man? Ahmisbah, tafadhal. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul khamis asyar. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Rawahu Bukhari wal Muslim. Mumtaz. Barakallahu fiik. Taib. Di sini Ana punya 5 latihan ya soal untuk murojaah ke-15. Taib man yurid? Insyaallah. Gimana? Insyaallah anak Ustaz. Taib. Famuji ya. Taib. Soal pertama di pertemuan kemarin ke-15 kita menyebutkan 4 marahil, 4 tingkatan kehidupan manusia yang akan dilewatinya. Coba sebutkan. 4 kehidupan manusia dari alam rahim, Mumtaz. kemudian ke alam dunia, Mumtaz. kemudian ke alam barzah, kemudian ke alam akhirat, surga atau neraka. Taib. Oleh karenanya hari kiamat disebut al-yaumul akhir. Kenapa? Karena akhir dari kehidupan manusia, Ustaz. Taib. Tidak Yaumun ada lagi kehidupan selain setelahnya. la ba'dah. Mumtaz. La yauma ba'dah. La yauma ba'dah. Tidak ada kehidupan setelahnya. Mumtaz. Nomor kedua. Siapa? Misbah. Taib. Kedua, jelaskan definisi iman yang benar yang kita singgung pada pertemuan yang telah lalu. Definisi iman. Qaulul amal wal i'tiqad. Baik, Mumtaz. Qaulun wa amalun wa i'tiqad. Mu'tiqad. Ada 3 ya. 2 lagi. Yazid bil ta'ah yang qusubil ma'siyah. Mumtaz. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Jadi iman itu memiliki definisi dengan 5 ikatan.
5 ikatan. Pertama apa? Qaulun wa amalun wa i'tiqadun yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Taib, mumtaz. Nomor 3. Siapa? Betul, Ahmad Chan min Batam. Taib. Nomor 3. As-su'alu tsalits yaqul, sebutkan dalil dari hadis yang menjelaskan tujuan diutusnya Nabi Muhammad untuk memperbaiki adab. Innama bu'istu litamima makarimal akhlak. Liutammima Makarimal akhlak. Taib, artinya? Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Taib, mumtaz. Barakallahu fiik. Nomor 4. Siapa? Betul, Syekh Syuherman Ahmad. Ya, Ustaz. Taib. As-su'alu rabi yaqul, sebutkan dalil dari Al-Quran yang menjelaskan tentang adab memuliakan tamu. Tidak ingat, yang saya ingat waktu Nabi Ibrahim menerima tamu, Ustaz. Taib, itu Malaikat, apa? menerima malaikat. Itu kisahnya ya. Sekarang Ya. Ayatnya siapa yang bisa menyebutkan ayatnya? Ayat 24 sampai 27 cuman nggak hafal juga, Ustaz. Surat Az-Zariyat, Ustaz. Zariyat Surat 24 sampai 27. Az-Zariyat Ayat 24 sampai 27. Coba sebutkan atau bacakan. قالوا عليه قالوا السلام ليس هذا Sebelumnya? الأستاذ Taib, naam, sahih. Tapi sebelumnya hal ataka hadithu. ضيف إبراهيم المكرمين Taib. إذ دخلوا عليه وقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون Terus. فرغ إلى أهله فجاء بعجل سمين Mumtaz. فقربه إليه قال ألا تأكلون. Maka yang menjadi syahid atau bukti memuliakan tamunya apa? Faragha ila ahlihi faja'a bi ijlin samin. Taib, mumtaz. Terakhir. Maulid Adami. Taib. Terakhir. As-su'alul khamis yaqul, sebutkan syariat yang terdahulu yang ditetapkan juga dalam Islam sebagai ajaran Nabi Muhammad. Sebutkan 3 contohnya. Puasa, Ustaz. Baik, mumtaz. Kedua. Berhaji, Ustaz. Mumtaz. Ketiga. Ketiga, apa ya, lupa pula. Hadis nomor 15 itu tentang apa tuh? Hadis ke-15. memuliakan tamu, Ustaz. Memuliakan tamu. Mumtaz, barakallahu fik. Itu apa? 5 soal murojaah. Sekarang kita masuk di hadis ke-16. Taib. Man yaqra falyatafaddal. Ana, Ustaz. Taib, tafadhal. Al-haditsus sadisu asyar. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam أو سيدي قال لا تضغب فردد Miraran. apa Ustaz? Miraran. قال لا تضغب رواه البخاري. Mumtaz, barakallahu fik. Iqra at-tarjamah min hadzal hadis. Dari hadis ke-16 dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ada bahwasanya laki-laki berkata ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ausani, apa itu ausani? Ausini, berikan aku nasihat. Berikan aku nasihat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, jangan marah, saya. Sahih. Faraddada. Miraran itu apa dia? Faraddada. Maka beliau mengulangi nasihat tersebut. Maka Rasulullah mengulangi nasihat tersebut. Jangan marah. Riwayat Al-Bukhari. Hadis riwayat Bukhari. Mumtaz, barakallahu fiik. Taib, hadis ke-16 ini adalah hadis yang termasuk dari salah satu jawami'u al-kalim
lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mal maksud bi jawami'il kalim? Qalil lafzi katsir ma'ani. Mumtaz. Jawami'ul kalim adalah sedikit lafadznya namun banyak maknanya. Qalilul lafzi wa katsirul ma'na atau ma'ani. Yang mana jawami'ul kalim merupakan salah satu dari mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah memiliki mukjizat, diantaranya jawami'ul kalim. Namun mukjizat terbesar Rasulullah adalah apa? Al-Quran. Baik. Kemudian hadis ini termasuk juga salah satu penjelasan dari adab, dari akhlak, yang mana itu merupakan tujuan diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terlihat dari hadis ini bahwa di sana ada adab dalam meminta nasihat, adab dalam menjawab atau memberikan nasihat, dan adab dalam menahan emosi atau amarah. Jadi dari hadis ini terlihat adab. Ada 3 adab. Pertama, adab meminta nasihat. Kedua, adab memberikan nasihat, yang mana itu merupakan hak seorang muslim kepada muslim lainnya. Dan yang ketiga, adab menahan amarah atau emosi atau marah. Taib. Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia, sahabat yang sudah berlalu pembahasannya, bahkan menjadi sebuah kewajiban bagi yang belajar ilmu hadis atau hadis-hadis Rasulullah harus mengenal tentangnya, yaitu Abu Hurairah. Masmu Abi Hurairah? Abdurrahman bin Sakhrin. Abdurrahman bin Sakhrin, yang mana beliau berasal dari Yaman, kemudian berhijrah ke Madinah, Taib, selama 3 atau 4 tahun belajar bersama Rasulullah sehingga mampu menghafal banyak hadis dan meriwayatkannya. Itu Abu Hurairah, yang mana beliau merupakan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, bahkan dari 7 sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Taib, 7 sahabat yang meriwayatkan hadis. Siapa aja? Dari Yaman 1 orang, yaitu Abu Hurairah. Taib. Dari Makkah ada 3 orang. Taib. Yaitu Aisyah, kemudian Ibnu Abbas. Taib. Kemudian siapa lagi, satu lagi? Ibnu Umar. Ibnu Umar. Taib. Kemudian yang dari Madinah itu ada 3. Anas. Taib. Anas bin Malik. Anas bin Malik. Jabir bin Abdillah. Jabir bin Abdillah, dan terakhir Abu Sa'id. Abu Sa'id Al-Khudri. Siapa nama beliau? Sa'ad bin Malik. Sa'ad bin Malik bin Sinan. Mumtaz. Barakallahu fik. Abu Sa'id Al-Khudri. Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri. Baik. Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Taib. Masmu Al-Imam Bukhari? Muhammad ya Ustaz. Muhammad, mumtaz. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Jangan lupa, Imam Bukhari namanya siapa? Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Barakallahu fikum. Taib. Sekarang kita baca Al-Mufradat. Tafadhal. Tafadhal Ahmisbah. Atau Ar-Rasyid. Ar-Rasyid. Ustaz. Bismillah. Al-Mufradat. Rajulan. Qila Abu Darda. Wa qila ghairuhu. Taib. Rajulan, lelaki yang datang kepada Nabi yang meminta nasihat, disebutkan kita adalah Abu Darda. Abu Darda adalah seorang sahabat yang terkenal dengan kunyahnya. Adapun namanya
itu para ulama berikhtilaf, berbeda pendapat tentang nama asli Abu Darda, bahkan nama bapaknya. Ada yang mengatakan nama beliau adalah Uwaimir. Ada juga yang mengatakan nama beliau adalah Amir. Kemudian ada yang mengatakan nama bapak beliau adalah Amir. Ada juga yang mengatakan Sa'labah. Ada juga yang mengatakan siapa? Malik. Jadi Abu Darda ikhtalafa fismihi wasmi abih. Salah satu sahabat yang diperselisihkan namanya dan juga nama bapaknya. Tapi jelas Abu Darda adalah sahabat yang terkenal, bahkan termasuk dari as-sabiqunal awwalun. Kemudian Abu Darda, sedikit tentang Abu Darda. Abu Darda, kalau kita lihat potret keluarga Abu Darda, maka di sebagian hadis itu ketika disebutkan sanadnya, maka sering kita dapatkan an fulan, kemudian an Ummi Darda, an Abi Darda. Artinya apa? Artinya istri beliau Ummu Darda itu meriwayatkan juga hadis dari suaminya. Artinya rumah tangga beliau itu dihiasi dengan apa? Dengan ilmu. Jadi istrinya itu juga belajar tentang hadis dari siapa? Abu Darda. Itu pertama. Kedua, kisah tentang Abu Darda yang wafat terlebih dahulu dari istrinya, artinya Abu Darda wafat terlebih dahulu, istrinya apa? Masih hidup. Maka istrinya ketika ada sahabat yang datang untuk meminangnya karena statusnya janda, maka Ummu Darda itu tetap menolak pinangan atau lamaran lelaki yang lain, tidak ingin menikah sampai wafatnya. Kenapa? Karena jawaban beliau ingin bersama Abu Darda kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu apa? Sekilas tentang potret Abu Darda. Kemudian Bismillah. Ausini wasiyatun jami'atun li khilsa lil khair. Mumtaz. Ausini artinya apa? Sebuah permintaan untuk menasehati aku. Yang mana wasiat atau nasihat itu wasiatun jami'atun, sebuah ungkapan yang mencakup perkara-perkara kebaikan. Di mana seorang muslim itu sangat membutuhkan apa? Nasihat untuk senantiasa melakukan perbuatan baik, yang mana Allah tegaskan dalam Al-Quran. Siapa yang bisa disebutkan dalil pokok tentang saling menasihati? Watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Baik, surat apa? Al-Asr. Surat Al-Asr ayat 1 sampai 3, di mana ketika Allah bersumpah dengan waktu dan keadaan manusia itu sangat merugi, maka cara untuk keluar dari kerugian tersebut dengan 3 cara. Di antaranya apa? Saling menasehati. Baik, itu dalil pokok tentang apa? Saling menasehati. Oleh karena Imam Syafi'i, siapa yang tahu perkataan Imam Syafi'i terkait tentang ayat ini? Di dalam usul Salasa. Masya Allah, Mumtaz. Apa? Lauma anzalallah illa hadhihi surah lakafathum. Kalau Allah tidak menurunkan hanya surat ini saja, maka sungguh surat Al-Asr sudah apa? Mencukupi manusia. Baik, itu apa? Perkataan Imam Syafi'i. Dan kita melihat bagaimana perjuangan para nabi dan rasul menasehati umatnya. Bahkan disebutkan salah satu perjuangan Nabi Soleh yang menasihati umatnya atau kaumnya di dalam surat Al-A'raf
ayat ke-79, di mana Nabi Soleh itu Masya Allah menyebutkan satu ungkapan, wa nasohtu lakum, dan aku telah menasihati kalian wahai kaumku. Apa kata Nabi Soleh setelahnya? Walakin la tuhibbunan nasihin, akan tetapi kalian adalah kaum yang tidak menyukai tidak menyukai nasihat. Naudzubillah ya. Jadi Nabi Soleh itu telah mencap kaumnya la tuhibbuna an-nasihin. Baik, kemudian la taghdab, la tata'arrab li syai'in yajlibu laka al-ghadabu wa la tanfudh atharahu bil ghairi. Taib, la taghdab, ingat di sana ada la, yang mana itu bermakna la nahi. La nahi. Nahiyah artinya larangan. Karena la sebagaimana kita singgung memiliki dua makna. Pertama la nafiyah dan la nahiyah. Taib, di sini la nahiyah. Artinya janganlah marah. La tata'arrad, janganlah kamu tergesa-gesa terhadap sesuatu sehingga kemarahan menguasaimu, sehingga kamu tidak mengetahui dampak dari perbuatanmu ketika marah menguasaimu kepada yang lainnya. Baik, kemudian faraddada karrirun. Baik, faraddada karrara. Faraddada karrara artinya mengulanginya. Baik, kemudian asyarah. Baik, tafadhal. Lanjut. Bismillah. Asyarhu qala al-muallifu qala al-muallifu hafidhahullahu ta'ala fi hadzal hadithi yusina an-nabiyul karimu sallallahu alaihi wasallam bi an natruka al-ghadabu li'annahu natrukal ghadaba Baik, sampai sini dulu ya. Baik, fi hadzal hadis ini yang tadi sudah ana singgung di muqaddimah, yusina an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi mewasiatkan kepada kita untuk apa? Agar kita meninggalkan amarah, meninggalkan marah, meninggalkan emosi. Nah, ini poinnya. Jadi hadal hadis yubayyinu antarkil ghadab, untuk meninggalkan amarah, marah atau emosi. Kenapa? Nah, ini apa ilahnya? Apa sebabnya? Karena ingat, sebagaimana yang pernah kita singgung, setiap perintah dan setiap larangan itu memiliki memiliki sebab diperintahkan dan memiliki sebab pelarangan. Nah, sekarang apa sebab meninggalkan ghadab atau larangan untuk marah, emosi dan yang lainnya? Li'annahu min tiba'i syaitani fala nanfudh atharahu fayahsulu lana bisababihi adrarun azimatun imma ajilan au ajilan. Taib. Kenapa? Ini poin kan ya. Pertama, li'annahu, karena sesungguhnya marah tersebut merupakan tabiat dari siapa? Syaitan. Dan kita sebagai manusia, maka salah satu larangan tasyabuh adalah tasyabuh kepada syaitan. Tidak boleh kita bertasyabuh dengan syaitan. Apa hadis yang menjelaskan tentang tasyabuh? Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Mumtaz, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Maka di sana ada larangan tasyabuh, menyerupai. Maka di antara larangan menyerupai itu menyerupai siapa? Syaitan.
menyerupai syaitan. Di sini apa contohnya? Kenapa? Karena marah merupakan apa? Tabiat atau karakter dari syaitan, maka kita tidak boleh apa? Mengikutinya. Contoh lain apa? Yang kita dilarang untuk mengikuti syaitan. Makan pakai tangan kiri, Ustaz. Mumtaz. Apa? Lianna syaitan ya'kulu bishimal. Nah, itu kan apa? Jelas ya, artinya apa? Tidak boleh menyerupai syaitan karena syaitan merupakan apa? Ya, jelas apa? Musuh kaum muslimin. Kemudian yang kedua, ketika amarah itu apa? Menguasai kita, maka kita apa? Tidak bisa mengetahui asar dampak dari apa yang kita lakukan. Ketika kita tidak mengetahui asar dampak yang kita lakukan, maka fayah sululana bisababihi, maka akan kita dapatkan sebabnya adrarun azimah, bahaya yang besar. Imma ajilan, baik bahayanya itu apa? Cepat, atau ajilan, atau yang akan datang. Jadi di sini apa? Ada dua sebab. Pertama apa? Karena godob merupakan karakter perbuatan syaitan, dan yang kedua apa? Karena godob akan menghilangkan pengetahuan kita terhadap dampak yang akan kita lakukan. Taib kemudian bal namsik anil godobi wa an maqtadiyati wa an muqtadiyatihi. Taib. Bahkan atau apa? Namun kita apa? Mesti menahan dari emosi, dari amarah, dari marah, dan juga apa? Dari dampak-dampaknya. Ini apa solusinya berarti? Kemudian wa nadfa'uhu bit takhliqi bil takhalluqi bil hilmi warrifqi wal anati fa fi dzalika khairun katsirun walau lam yahsul min adraril ghadabi illa taghayyara launul wajhi wa shiddatul harakati fil atrafi. Taib. Nah, wa nadfa'uhu, namun kita apa? Mesti menghilangkan godob tersebut. Dengan cara apa? Bitakhalluqi, dengan cara apa? Menampilkan akhlak yang mulia. Bayangkan apa? Sedang marah tapi apa? Menunjukkan akhlak yang mulia. Kan nggak kebayang ya. Sedang marah, dan ini terbukti dalam kehidupan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Siapa yang bisa menyebutkan contoh real, contoh apa? Bukti Rasulullah apa? Menerapkan ini. Dalam kejadian kejadian Taif ya, bayangkan. Kalau seandainya Rasulullah itu mau membalas hatta malaikat itu apa? Membantunya, bayangkan. Tapi Rasulullah kan tidak. Dan yang paling juga terlihat itu ketika Fathu Mekah. Ketika tokoh-tokoh Quraisy sudah dikumpulkan di dekat Ka'bah itu, maka Rasulullah kan menyatakan jelas, sekarang aku yang menguasai ini semua. Sekarang kamu mau saya apakan? Apa kata Rasulullah? Idhabu fa antum tulaqa. Pergilah kalian, sungguh aku telah memaafkan kalian semua. Ini kan jelas ya wa nadfa'uhu bitakhalluq. Oleh karenanya jelas Allah menyebutkan tentang Rasulullah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Taib bil hilmi, dan juga dengan lemah lembut, warifki sama ya dengan al hilmi, wal anatu, dan teliti. Artinya tidak gerasa gerusuk, tidak tergesa-gesa. Kenapa? Fa fi dzalika khairun katsirun. Ada kebaikan yang yang banyak. Walaupun mungkin ketika dia tidak bisa menahan emosinya, tapi ingat dia bisa artinya menampakkan akhlak yang baik,
walaupun apa mukanya mungkin apa sudah berubah dengan apa muka marah atau apa sedikit apa ada gerakan ya apa dari tangannya mungkin, tapi dia tetap bisa menahan, bahkan apa bisa menggantinya dengan akhlak yang mulia atau akhlak yang baik. Kemudian fil atrafi warubbama yang talaqa lisani yang taliqu lisani sahibuhu bisyatmi lisanu sahibihi bisyatmi wal fahish minal qawli. Terkadang apa? Terkadang mungkin apa ketika dia marah ini yang tolik lisannya apa? Tidak terkontrol tuh. Tidak apa? Terkontrol, artinya bebas. Lisannya apa? Lisan orang yang marah bisyatmi dengan apa? Mencaci. Wal fahishi dan mencela dengan ucapan. Itu kan jelas ya. Oh ini di zaman apa? Di zaman apa? Para afan. Sebagai apa? Sebagai contoh kan apa ketika sahabat yang mulia Abu Darda itu dengan siapa? Dengan Bilal bin Abi Rabah itu kan pernah, artinya namanya manusiawi, pernah apa? Pernah bertengkar. Sehingga apa? Sehingga sudah main apa? Perkataan. Sudah apa? Main perkataan. Ya namanya apa? Emosi ketika itu. Karena Abu Darda itu apa? Ketika artinya bertengkar dengan Bilal, itu puncak sikap Abu Darda apa? Malah menghina. Ini menghina ibunya Bilal bin Abi Rabah yang mana merupakan apa? Mantan budak yang hitam. Jelas disebutkan apa? Perkataannya oleh siapa? Abu Darda. Maka ucapan Abu Darda ini apa? Sampai ke telinga Rasulullah. Rasulullah apa? Bertabayun kepada Abu Darda. Apakah benar ketika kamu marah dengan Bilal itu apa? Sampai kamu melampaui batas menghina apa? Kata Abu Darda, ya benar. Abu Darda apa? Mencari-cari celah untuk tidak salahkan. Maka kata Rasulullah apa? Inna fika mru'un jahiliyah. Sesungguhnya apa? Di dalam diri kamu ini apa? Masih ada perkara jahiliyah. Bayangkan Abu Darda itu apa? Sahabat yang senior, as-sabiquna awalun, bersamaan dengan itu apa? Masih ada sifat jahiliyah. Artinya apa tadi? Apa? Menghina orang apa? Melebihi batasnya. Itu kan apa? Perkara jahiliyah. Nah, maka apa? Ketika orang itu mungkin marah, maka kan wajar dia apa? Berucap dengan apa? Ucapan yang mungkin tidak terkontrol. Tapi ingat, dia apa? Harus bisa menahannya tuh. Supaya apa? Tidak sebagaimana yang ditegur oleh Abu Darda. Taib. Kemudian warubbama janna ala ahadin bid-darbi awil qatli fatasu'u haluhu ajilan wa ajilan. Taib. Nah, maka terkadang apa? Orang yang tuh jana, artinya udah berbuat kriminal ya. Artinya sudah apa? Sudah main fisik. Bidorbi dengan apa? Memukulnya. Awil qatli atau apa? Dengan membunuhnya. Ini kan luar biasa. Dan di zaman sekarang kan luar biasa ya. Kalau kita lihat apa? Berbagai berita itu luar biasa tuh. Apa? Mudah sekali apa? Menumpahkan darah seorang muslim. Bidorbi atau apa? Bil qatli. Fatasu'u haluhu, maka apa? Dia menjadi apa? Buruk keadaannya. Baik itu cepat atau apa? Ya akan datang dia apa? Akan buruk keadaannya. Kemudian lakafathu hadzal uqubati hadhil uqubat lakafathu hadhil uqubati li hadhil athari wa ghairuha. Makanya apa? Seorang itu apa? Harus bisa apa? Tadi faqih. Dia bisa apa? Mengetahui apa? Asar, dampak dari apa yang apa dia lakukan. Jangan sampai apa? Dia menyesal dari apa yang dia lakukan tanpa dipikirkan ulang. Kemudian lidza awsan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-sailu wa
wa karrara alaihi bi an la yaghdab. Taib. Oleh karenanya Nabi SAW itu menasehati orang yang bertanya ini, yang Kila Abu Darda, itu dengan apa? Nasihat jangan marah sampai berulang-ulang. Nah, nasihat ini itu kan ditujukan kepada siapa? Kepada rojulan, kepada sa'il, yaitu Abu Darda, Kila Abu Darda. Maka di sini apa? Ada kaidah penting. Apa itu kaidahnya? Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Apa yang bisa mengartikan? Nah, Ustaz. Silakan. Umum maknanya Ustaz, tapi apa namanya kejadiannya khusus. Artinya apa? Penilaian itu hasilnya adalah kita melihat keumuman lafaz yang ada, bukan melihat dari sebab atau khususnya apa sebabnya. Jadi kan ini kan sebabnya apa? Pertanyaan atau permintaan Abu Darda. Artinya bukan terbatas kepada Abu Darda nasihat ini, tapi apa umum untuk kita semua. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Taib. Diganti ya, silakan. Tafadhol Ahmisbah. Tayyib. Tanbih min asbabi raf'id ghadab. Taib. Sekarang apa di sini penulis itu akan menyebutkan sebab-sebab cara menahan marah, emosi. Pertama, yatazakkarul insan fadlu kazmil ghaib. Fadla kazmil ghaib. Fadla kazmil ghaib. Pertama apa? Manusia itu apa? Mengingat-ingat kembali keutamaan orang yang menahan amarahnya, akan diberikan apa? Surga dan isi-isinya. Itu kadmi al-ghaid. Kedua, yasta'izu billahi minasyaitonir rajim. Dia meminta pertolongan kepada Allah dari syaitan ar-rajim. Kenapa? Tadi karena marah merupakan apa? Karakter syaitan. Bahkan ketika dia mengikuti amarahnya, maka syaitan menjadi apa? Menjadi besar. Tapi ketika dia meminta pertolongan kepada Allah dari syaitan, maka syaitan menjadi apa? Menjadi kecil. Makanya al-isti'adzah itu apa? Tolabul aud, meminta apa? Meminta pertolongan. Baik, kemudian asalis yatawadda. Yatawadda, berhudu. Sebagaimana apa? Berhudunya ingin sholat. Baik, keempat, Rabi yaghirul halatallati yughayyirul halata. Yughayyirul halatallati huwa 'alaiha. Fa in kana qa'iman jalas au jalisan ittaja. Maka apa yang keempat, dia merubah posisi dia ketika marah. Kalau seandainya apa? Berdiri maka duduk. Kalau duduk maka apa? Berbaring dan seterusnya. Sebagaimana ketika apa? Ketika Ali ya, kita mengetahui ketika apa Ali menahan apa amarah sampai dia apa? Berbaring dan terlihat oleh Rasulullah, maka Ali ketika keadaannya masih berbaring di atas tanah itu, maka Rasulullah memanggil dengan apa? Dengan Abu Turab. Abu Turab. Taib. Oke, kelima. Khamis yatazakkaru ghadballah wa anna intiqamahu fawqa dzalik fa yakhafullah. Baik, maka dia mengingat bahwasanya apa? Marahnya Allah, maka di sini apa? Kita menetapkan bahwasanya apa? Allah itu juga apa? Memiliki sifat marah, yaliku bijalalihi, yang sesuai dengan apa? Keagungan dan kebesarannya. Nah, maka seorang itu apa? Harus mengingat bahwasanya apa? Allah pun apa? Memiliki sifat marah, dan bahwasanya apa? Ancaman Allah itu melebihi segala apa? Sesuatu. Dan nanti akan terlihat ya ketika di padang mahsyar, ketika semua manusia meminta pertolongan dari Nabi Adam ke Nabi
Ibrahim, ke Nabi Musa, ke Nabi Nuh, ke Nabi Musa, ke Nabi siapa? Isa, maka semua nabi ini apa? Tidak mampu memberikan pertolongan. Kenapa? Karena Allah sedang apa? Dalam keadaan marah yang mereka takut untuk menghadapinya. Maka mereka pun apa? Memberikan solusi untuk datang kepada siapa? Nabi Muhammad. Artinya di sini apa? Allah memiliki sifat marah dan intiqam, artinya apa? Kemarahannya itu di atas apa? Segala sesuatu. Artinya apa? Melebihi apapun. Fayakhafullah, maka dia apa? Harus takut kepada Allah, yang mana takut merupakan salah satu dari rukun ibadah. Nah, kita apa? Sudah belajar. Di sana ada rukun ibadah. Ada berapa? Ada 3, Ustaz. Ada 3. Baik, rukun ibadah ada 3. Jadi setiap ibadah harus diiringi dengan apa? 3 rukun ini. Pertama, Khauf, 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 roja, Mahabbah. dan mahabbah. Khauf artinya apa? Adanya rasa takut ketika meninggalkan ibadah tersebut akan diazab, disiksa oleh Allah. Roja, berharap dengan mengamalkan ibadah tersebut mendapatkan pahala. Dan senantiasa apa? Mahabbah, mencintai amalan tersebut, mencintai Allah dan mencintai orang-orang yang mengamalkan amalan tersebut. Itu apa? 3 rukun dari ibadah. Kemudian wa ghaira zalika mimma yu'aliju bihil insan nafsahu minal ghadab wa tiqai asaris sayyi'ah. Taib. Na'udzubillahi minal ghadabi sayyi'. Taib. Jadi apa? Dan sebab-sebab lain ya, yang mana manusia itu apa? Bisa menahan emosinya ketika sedang marah. Taib. Ini apa? Salah satu di antara sebab yang disebutkan oleh penulis dalam apa? Dalam menahan atau menghilangkan apa? Emosi. Bukan berarti apa? Rasulullah tidak pernah marah. Rasulullah juga apa? Pernah marah. Taib. Contoh yang paling atau contoh yang kita tahu ya dalam sejarah bagaimana Rasulullah itu pernah memarahi anak dari anak kesayangannya, anak angkatnya. Siapa namanya? Namanya Usamah bin Zaid. Rasulullah apa pernah memarahi Usamah bin Zaid tentang apa? Ada yang tahu? Kenapa Rasulullah memarahi Usamah bin Zaid? Karena Usamah bin Zaid ketika apa perang Uhud itu ada pasukan atau musuh yang apa? Yang kabur. Maka ketika terkepung oleh Usamah bin Zaid, maka Usamah apa? Mengepungnya dan pasukan atau musuh tersebut apa? Mengucapkan la ilaha illallah, yang artinya apa? Alamatu dukhulil Islam, alamat masuknya orang tersebut kepada Islam. Maka Usamah apa? Menganggap bahwa ucapan tersebut adalah tameng belaka yang mereka ucapkan agar terhindar dari pembunuhan. Maka Usamah apa? Membunuh mereka. Maka sampailah berita ini apa ke Rasulullah, dan Rasulullah marah kepada Usamah bin Zaid. Apakah kamu mengetahui apa yang ada di hati-hati mereka? Artinya apa? Sampai di situ Usamah apa? Merasa artinya belum baik imannya ketika apa? Rasulullah apa? Menegur beliau, bahkan marah kepada beliau. Taib, itu apa? Rasulullah juga apa? Marah kepada Usamah bin Zaid. Taib, Ada itu kisosnya, apa? Ustaz. Hah? Ada kisosnya, Ustaz. Nah, itu apa? Ketika itu tidak ya Rasulullah apa? Tidak mengkisos siapa Usamah bin Zaid. Ya, Syekh. Taib. Ana indi soal ya nih. Soalnya sekarang atau nanti dulu ya. Kita hatamkan dulu ini. Baik. Taib. Faidah. Betul, akhirnya. Baik. Bismillah. Faidah. Hikai anna rajulan qadima lahu khadimuhu ta'aman fi safhatin fa'athara khadimu fil bisati fawaqa'a ma ma'ahu famtala ar-rajulu ghaidan. Taib. Maka apa? Dihikayatkan, dikisahkan apa? Ada seorang laki-laki
yang mana pembantunya datang kepada lelaki tersebut. Artinya lelaki punya pembantu. Pembantunya apa? Datang kepadanya sambil membawa makanan di sohfah, di apa? Di tempatnya, di piring atau di apa gitu. Maka khodim ini pembantunya apa? Malah mungkin apa terjatuh tuh. Menjatuhkan apa? Makanannya fil bisat di lantai. Wah, sudah kan? Fawaqo amawaqo, maka apa sudah terjadi itu apa tumpahan dari makanan yang akan diberikan kepada tuannya. Famtala ar-rajulu ghaidon, Masya Allah. Maka apa amarah dari tuannya itu sudah full, sudah apa sudah penuh tuh. Artinya apa seperti apa gunung meletus ya, tinggal apa tinggal menunggu apa meletusnya tuh. Itu famtala ar-rajulu ghaidon. Maka apa dengan tenangnya khadim mengatakan fadal. Faqala al-khadim ya maula khudh biqaulillahi Bayangkan. Ta'ala. Lihat apa interaksi mereka ini kan apa? Artinya hubungan antara apa? Majikan sama apa? Pembantu ya. Faqala al-khadim artinya apa? Khadimnya juga berilmu. Bayangkan, khadim pembantu berilmu. Majikan berilmu. Itu kan potret ya. Artinya potret kehidupan salaf tuh seperti itu. Sampai apa pembantu pun apa? Berilmu. Apa kata khadim? Ya maula, wahai tuanku, cobalah apa kamu amalkan khud biqaulillah, amalkan firman Allah. Bayangkan sedang marah dikasih dalil coba. Kan gak kebayang ya. Khud biqaulillah, ambillah firman Allah, amalkan firman Allah. Apa kata tuannya? Faqala ar-rajulu wa ma qaulullah wa ma qaulillah ta'ala. Apa kata tuannya? Ya kalau begitu apa firman Allah? Bayangkan ini kan sedang marah-marahnya nih. Wa ma qaulullah qala Allah Ta'ala wal kadhimin al-ghaidha. Adapun apa ini kata pembantunya, bayangkan pembantu apa berilmu. Qala Allah Ta'ala, firman Allah yang mengatakan apa atau yang berfirman, dan orang-orang yang apa menahan emosinya. Ini kan apa tentang mereka-mereka yang akan dijanjikan surga ya. Taib. Maka diantaranya apa? Diantaranya adalah orang-orang yang menahan hawa amarah emosi mereka. Apa kata rajul? Faqala ar-rajulu kadhamtu ghaidhi. Maka apa? Sekarang aku telah menahan emosiku. Bayangkan, datang ayat langsung diterapkan tuh. Kan kalau kita mungkin kamu ini ngomong aja gitu mungkin ya. Kakadzamtu ghaidhi, maka apa? Aku sudah menahan nih amarahku. Faqala al-khadim, kemudian Faqala al-khadim wal 'afina 'anil nas. Maka apa? Sekarang tidak lagi menahan emosi, tapi maafkan manusia. Apa kata rajul? Faqala afautu 'anka. Maka kata tuannya aku telah memaafkanmu nih sekarang. Setelah aku menahan emosiku untuk tidak marah, sekarang aku mengamalkan tahapan ayat yang kedua, yaitu aku maafkan kamu dari kesalahanmu ini. Faqala al-khadim wallahu yuhibbul muhsinin. Sekarang Allah tutup dengan dengan ayat wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang muhsin, berbuat baik kepada sesama yang lainnya. Apa yang dilakukan oleh rajul? Qala ar-rajulu anta hurrun anta hurrun liwajhillahi wa a'tahu alfa dinaran. Bayangkan. Apa kata tuannya? Sekarang kamu statusnya bebas. Artinya khadim berarti tadi budak ya. Budak. Sekarang kamu aku bebaskan. Artinya hurun, bebas statusmu, merdeka. Karena Allah dan lelaki tersebut memberikan kepada mantan budak tadi itu alfa dinar, 1000 dinar. Itu kan gak kebayang ya potret bagaimana tuan dan majikan itu bisa dinaungi, terhiasi oleh ilmu, sama-sama paham. Dan kisah ini banyak ya di kisah para sahabat, apalagi di kisah para tabiin yang mungkin kita ini jarang ya membaca kisah-kisah mereka, padahal kisah-kisah mereka itu adalah praktek nyata dari teks-teks
Al-Quran dan Sunnah yang kita pelajari, maka mereka ada penerapannya tuh dari dari kalangan sahabat atau kalangan tabiin, 2 generasi yang sudah mendapatkan pujian oleh Rasulullah. Khairun nasi qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Dan ini banyak ya potret mereka itu hidup dengan dengan ilmu. Baik, kemudian masih ana Ustaz apa? Tafadhol. Ma yastafadu min al-hadits. Awal at-tahdhiru min al-ghadabi li'annahu jama'u kulli syarrin Wattahaffuz minhu jama'u kulli khairin. Nah, maka kita harus waspada dari emosi yang memuncak yang tidak bisa kita kontrol. Kenapa? Karena dengan emosi tersebut merupakan pintu dari setiap keburukan. Oleh karenanya kita harus tahaffuz minhu, menjaga diri dari untuk tidak dikuasai oleh amarah, emosi dan yang lainnya. Karena dengan kita menahan itu kita telah menahan pintu artinya kita bisa mendapatkan pintu-pintu kebaikan setelahnya. Dan kemudian rukun tsani al-amru bil akhlaqil fadilah allati tab'adu 'anil ghadabi kal hilmi wal rifqi wat tawaddu'i. Maka di sini ada perintah untuk senantiasa menghiasi diri dengan akhlak-akhlak yang mulia. Yang mana dengan akhlak-akhlak mulia tersebut menjauhkan diri dari rasa marah, seperti al-hilm, lembut, rifqi, lemah lembut ya, wat tawadhu dan ketawaduan. Kemudian yang ketiga, rukun tsalits as-sabru 'ala ma yusibu al-insanu fi hadhihi ad-dunya wa an yu'amila an-nasa mu'amalatan hasanah. Maka ketiga itu adanya sifat sabar. Isbiru wa sabiru wa rabitu. Bersabarlah dan teruslah bersabar di atas kesabaran, dan teruslah demikian. Ala ma yusibul insan fi hadhihi dunya, dari apa yang menimpa manusia di dunia ini. Karena dunia merupakan tempat bala, tempat ujian dan imtihan. Maka ketika dia bermuamalah dengan manusia, maka bermuamalah dengan muamalah yang baik, agar dia pun dimuamalahkan oleh orang lain dengan yang baik pula. Taib, barakallahu fik. Alhamdulillah intahaina min bayani hadis sadis asyar minal mufradat wa syarah wa kadzalika ma yustafadhu minal hadis. Barakallahu fikum. Ya Syekh, ana indi soal ini. Taib, tafadhal. Ma huwa soal? Ya, di antara cara ataupun sebab dari kita menghindari marah tersebut, kan tadi yang disebutkan ada 5 ya. Anda pernah dikasih tahu, dinasihatin sebenarnya, bahwasanya jika misalkan marah, selain kita ambil wudu, kita lantas sholat 2 rakaat, dan jika masih marah, sholat lagi terus sampai marah itu hilang. Itu bisa diamalkan seperti itu atau ada penjelasannya? Iya, itu sebagian riwayat itu kan diriwayatkan dari siapa? Beberapa lupa ya, tabiin atau sahabat itu pernah dipraktekkan sama mereka. Artinya itu cara-cara yang mereka yang mereka anggap mampu bisa menahan diri. Artinya tadi Anda sebutkan bahwasanya melihat potret kehidupan sahabat, tabiin atau bahkan tabi'in itu penting ya, agar kita melihat bagaimana mereka itu mempraktekkan setiap poin-poin Islam yang kita baca dari teks-teks yang ada, karena mereka itu prakteknya langsung, baik secara individu ataupun secara sosial. Maka pertanyaan atau cara untuk menghilangkan ghadab tadi, betul, ketika berhudu maka dia sholat sampai meredam amarahnya atau sampai hilang marahnya. Dan ini dipraktekkan ya oleh sebagian salafus soleh. Taib. Kalau kita ingin mengikutinya ya, maka kita telah mengikuti salafus soleh, insyaallah. Taib. Taib. Nah, silakan. Anda sebenarnya bukan bertanya, Ustaz. Apa nih? Ini kan berhubung pertemuan terakhir, Ustaz. Kami juga pengen kenalan sama Ustaz. Enggak pernah lihat Ustaz sih sebenarnya.
Apa? Artinya kan yang penting kan apa? Yang penting kan apa? Dapat ilmunya kan, itu poin penting itu. Adapun yang lainnya kan itu ziyadah kan. Artinya apa? Apa kata Imam Syafi'i? Aku berharap apa yang kalian dapatkan dariku itu apa tidak kalian nisbatkan kepadaku ya. Artinya kan nggak apa-apa, nggak kenal. Nggak kenal secara fisik ya, tapi ilmunya tersampaikan insyaallah taala. Baik. Ada lagi? Berarti nggak boleh kenalan nih, Ustaz. Artinya kenalan gimana nih? Artinya kan jelas video antum, Ustaz. Apa namanya? Ini buka video, Ustaz. Buka video ada ya. Kita sebelum nanti Ramadan dan Masya Allah, ujian akhir ya. Mungkin ada dari kita yang ingin mengenal Ustaz lebih dalam dari background ataupun dan semacamnya. Oke. Jalan Ustaz gitu. Gimana? Mana tahu kan berjumpa di jalan kan bisa tegur sapa. Baik, Anda mulai ya. Perkenalan, bayangkan perkenalan di akhir coba kan. Baik, jelas ya nama Ana Muhammad Thoriqul Huda, biasa dipanggil Thorik. Ana asli Tasikmalaya. Baik, tahu ya Tasikmalaya berarti Ana dari suku Sunda. Tasikmalaya dan Ana sudah mulai mengenal sunnah itu ketika lulus SMP. Artinya anak SMA itu di Ihya Sunnah Tasikmalaya yang dipimpin oleh Al-Ustadz Abu Qatadah hafizahullahu taala sampai lulus di Ihya Sunnah. Alhamdulillah lulus ya. Kemudian anak lanjut ke ke STDI Jember selama kurang lebih 4 tahun ya. Jadi alhamdulillah dengan jurusan ilmu hadis 4 tahun dan sekarang lagi insya Allah sedang ya S2 itu masih di ilmu hadis di UIN Bandung ya insya Allah. Dan juga Ana selain di Madinah Salam juga mengajar di Viwa di Bogor, sebagai aktivitas sehari-hari ya di Bogor. Adapun pembelajaran online, pengajaran online yang Ana ajarkan juga selain di Madinah Salam itu Ana ngajar di, mungkin ada dari antum yang tahu ya, seperti Tarbiyah Sunnah Learning, tahu ya? Tarbiyah Sunnah. Ustaz. Di Bandung itu yang di bawah nasihat siapa? Ustadz Abu Hafidhullahu taala. Itu di TSL ya. Anda pun mengajar di sana, baik itu hadis, usul hadis, bahasa Arab, dan sementara sedang ini ya, merancang program baru insya Allah di tahun ajaran depan itu insya Allah bisa launching. Demikian ya sudah ya. Jadi itu latar belakang secara singkat. Dan alhamdulillah sudah berkeluarga. Sudah berkeluarga ya. Alhamdulillah sudah sempurna ke Abu Abdurrahman. Masya Allah. Abu Abdurrahman ya. Abdurrahman, alhamdulillah sudah ada Abdurrahmannya, sudah ada. Masya Allah. Alhamdulillah Abdurrahman. Sudah ya, cukup ya, barakallahu fikum. Wajah antum Ustaz. Wajah Ana ya. Ada buka ya sementara. Ini permintaannya yang harus dikabulkan sepertinya nih. Cukup ya Masya Allah. Jadi sehari seperti ini ya. Masih muda ya, masih muda. Ana sama Akh Rashid pun mudaan Anda ya sepertinya. Baik, oke. Barakallahu fiik, dan sebagai penutup ya dari pertemuan kita selama 15 pertemuan ini, dan alhamdulillah kita sudah bisa menamatkan 16 hadis baik secara
mufrodat, syarah atau faidah dari buku panduan di Madinah Salam. Semoga apa yang kita pelajari itu bisa diamalkan dan menjadi bukti bahwasanya apa kita benar-benar mencintai Rasulullah dengan senantiasa mempelajari apa hadisnya, dan kita berharap dengan apa kita belajar ini kita berhak mendapatkan apa syafaatnya Allah Subhanahu atau syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah. Berarti apa? Tinggal menunggu ujian ya, dan semoga apa kita bisa melanjutkan pertemuan di semester yang akan datang insyaallah dengan semoga Mustafa 3 bersama Ustaz lagi nih. insyaallah ya, insyaallah. Baik, apa dengan syarat nanti ya, berarti 16 hadis harus hafal ya, di luar apa kepala berarti. Insyaallah. Di luar kepala hilang lah Ustaz. Di luar kepala hilang lah tuh. Oh iya. Di luar kitab ya. Doktus sudur sama doktus sutur ya, sudah harus ini. Kalau enggak bagus hafalan, maka catatannya wajib dilengkapi ya, dilengkapi. Ana kira cukup ya dari Ana, dan sekarang kita sudah di akhir-akhir atau di nafas akhir bulan Sya'ban, maka berbahagialah seseorang muslim yang senantiasa menanti kehadiran bulan Ramadan, maka jadilah miftahan lil khairi, pembuka pintu kebaikan, dan menjadi penutup dari pintu keburukan. Semoga kehadiran bulan Ramadan menjadi salah satu pendidikan yang mana kita harus benar-benar bisa menjalani tazkiyatun nafas secara benar, sehingga di akhir Ramadan kita bisa meraih dari tujuan Ramadan, la'allakum tattaqun, menjadi bekal setelah Ramadan itu berakhir, dan bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dari Ana cukupan ya. Semoga apa yang kita pelajari selama 15 pertemuan ini tercatat di catatan kebaikan dan menjadi saksi bahwasanya kita pernah menuntut ilmu, dan menjadi saksi bahwa kita senantiasa terus untuk memperbaiki ibadah kita, yang itu merupakan tujuan Allah menciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.